Halo semuanya, kita memasuki untuk pembahasan materi bab yang ketiga, yaitu menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik atau email klien. Dan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama perangkat lunak pengakses surel, yang kedua jenis-jenis email, kemudian yang ketiga membuat email dan registrasi, yang keempat yaitu membaca surel, yang kelima membuat surel, dan yang keenam yaitu pengorganisasian surel. Dan ini ada beberapa jenis-jenis email. Yang pertama yaitu pop mail, yang kedua webmail, dan yang ketiga forward mail. Nah, apa itu pop mail? Ya, nah pop mail yaitu email narsis pop ya, pop office protocol adalah email yang menggunakan server pop, yaitu komputer yang dapat mengirim email dari pengguna ke alamat email yang dituju dan sebaliknya. Nah, salah satu ciri utama dari Popmail adalah domain yang digunakan pada email tersebut ya. Nah, jadi di domainnya itu akan terlihat. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau organisasi tertentu. Nah, contohnya misalnya saya mempunyai email yang merupakan memang Popmail dari perusahaan. Nah, contohnya misalnya email saya laksana.stka@trust.id ya, di mana nama perusahaannya yaitu PT Trust. Contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada webmail. Nah, web-based mail adalah layanan email yang ditawarkan oleh website-website penyedia jasa layanan email. Nah, ini contohnya seperti Yahoo ya, yahoo.com, kemudian ada Google yaitu Gmail, lalu ada Hotmail dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu forward mail. Nah, email forwarding adalah layanan email yang meneruskan email yang diterimanya ke alamat email yang lain. Nah, email jenis ini bermanfaat untuk orang-orang yang suka berganti-ganti alamat email. Nah, selanjutnya yaitu membuat email dan registrasi. Baik, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat email. Nah, untuk email yang akan dibuat pada materi kali ini yaitu Gmail ya, di mana Gmail ini juga merupakan email yang paling sering digunakan juga oleh masyarakat umum. Untuk mengakses Gmail, kita bisa ke Google Chrome atau bisa juga ke browser web yang lainnya. Nah, kebetulan karena Google Chrome saya mempunyai beberapa akun ya, jadi saya pilih salah satu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, silakan teman-teman untuk sign up ya. Jadi ketik Gmail sign up. Nah, kemudian silakan Anda klik untuk sign in Google account ya. Karena kebetulan di sini saya sudah pernah membuat email. Tapi kalau Anda belum pernah membuat email dengan menggunakan Google ya atau Gmail, nanti pilih sign up saja. Dan di sini karena saya sudah pernah menggunakan akun dari Google, jadi di sini saya ada pilihan untuk akunnya apakah saya akan masuk lagi atau tidak. Nah, di sini saya masukkan untuk user another account. Nah, di sini saya pilih create account yaitu untuk membuat email baru. Nah, di sini ada pilihan apakah email yang akan saya buat itu untuk saya sendiri atau untuk for my child atau untuk anak-anak atau untuk bisnis ya. Di sini saya pilih yang for myself dan di sini kita diminta untuk memasukkan nama ya. Nah, contohnya namanya di sini bebas saja ya. Contohnya Laksana. Kalau yang bawah ini adalah opsional ya. Di sini saya gunakan Laksana saja.
Kemudian diminta untuk memasukkan tanggal lahir kita, tanggal berapa. Nah, contohnya di sini bebas ya, ini contoh saja. Gendernya apa. Nah, kemudian username-nya, kita di sini menggunakan laksana@gmail.com. Nah, ternyata user ini sudah pernah dipakai oleh orang lain. Jadi di sini saya gunakan seperti ini. Laksana tapi menggunakan angka 4 di belakang. Ternyata ini pun juga ini ya sudah pernah dipakai. Oke. Dot. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke. Di sini kita diminta untuk memasukkan password ya. Nah, nanti silakan Anda bisa masukkan password. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan password yang sama. Nah, lalu kemudian kita diminta untuk memasukkan email recovery jika terjadi masalah dari email ini. Di sini saya menggunakan email saya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nomor telepon ya. Dan di sini kita diminta untuk memverifikasi dengan menggunakan nomor telepon. Jadi nanti di sini saya mendapatkan email verifikasi dan untuk kodenya diminta untuk dimasukkan. Ini bisa di skip saja. Nah, kalau apakah mau menggunakan nomor HP ini, kita bisa next. Lalu di sini ada persetujuan ya untuk peraturan yang ada di Gmail ini ya, atau privacy dan peraturannya bagaimana. Nah, apakah kita setuju atau tidak. Nah, kalau kita memang benar-benar ingin membuat email tersebut dengan menggunakan Gmail, kita tinggal klik I agree. Nah, kita tunggu login dan akhirnya kita bisa masuk ke akun tersebut ya. Nah, untuk masuk ke Gmail, berarti kita tinggal klik yang Gmail. Oke, dan inilah untuk Gmail atau email yang baru saja kita buat dan siap untuk digunakan email tersebut. Nah, dari email ini kita bisa melihat beberapa item yang bisa kita gunakan. Nah, untuk item-item utama, yang pertama ada kompos. Nah, kompos ini adalah di saat kita mau mengirimkan email atau membuat email, mengirimkan email kepada pengguna lain. Kemudian ada inbox. Inbox ini yaitu berisi kotak masuk dari email kita. Lalu di kotak masuk ada primary, promotion, dan sosial. Kalau untuk primary adalah email utama, ya. Kemudian promotion yaitu email-email yang berisi promosi, dan sosial yaitu email-email dari medsos. Nah, itulah cara membuat email dan cara registrasinya. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana cara membaca surel, membuat surel, dan pengorganisasian surel. Baik, saya kembali. Nah, yang pertama, cara kita membaca ya, cara membaca email. Nah, caranya mudah sekali ya. Kita tinggal klik inbox. Nanti kita bisa lihat untuk email yang sudah masuk. Contohnya ini ada email dari Google ya. Nanti tinggal kita klik. Nah, nanti bisa kita baca.
di sini ya. Jadi nanti untuk email-email yang masuk bisa kita baca di sini. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu cara membuat surel atau mengirimkan email ya. Nah, untuk mengirimkan email kita klik untuk compose. Nah, kemudian kita kirimkan email tersebut kemana? Nah, contohnya di sini saya mau mengirimkan email ke akun ya, akun tertentu ya. Nah, silakan untuk memasukkan alamat emailnya di to ya. Jadi to ini adalah untuk mengisikan alamat email yang akan kita tuju atau kita kirim ya. Kemudian subjeknya yaitu judul emailnya, misalnya saya klik tes. Lalu di sini adalah untuk mengisi isian emailnya ya, misalnya halo Duta. Dan di sini silakan Anda bisa mengisi untuk keperluan pengiriman emailnya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam pengiriman email kita juga bisa menyisipkan baik itu gambar maupun dokumen-dokumen. Nah, jika sudah, kita tinggal klik send. Nah, di sini ada info ya, message send artinya sudah terkirim. Dan untuk melihat email terkirim, kita bisa klik yang send. Nah, seperti ini ya. Oke, baik, itulah cara mengirim email. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengorganisasian surel. Nah, di sini untuk pengorganisasian surel ya, ini maksudnya ya, ini adalah untuk mengelompokkan email. Nah, di sini yang akan saya bahas tetap contohnya ya, yaitu untuk email, saya tetap menggunakan Gmail ya. Nah, jadi untuk pengorganisasian email ini ya, sebenarnya untuk tujuannya yaitu supaya email kita bisa lebih rapih. Jadi nanti kita kelompokkan, kita membuat folder ya, misalnya untuk email dari perusahaan A nanti akan masuk ke folder A misalnya ya, lalu untuk perusahaan B saat mengirim email akan masuk ke folder B. Nah, seperti itu ya. Jadi sama saja saat kita membuat folder pada komputer kita. Jadi nanti otomatis akan lebih terorganisir seperti itu. Nah, tapi untuk pembuatan folder pada Gmail ya, ini namanya bukan folder tapi label. Nah, caranya bagaimana? Jadi Anda bisa melihat di sebelah kiri ya, dari kotak masuk, berbintang, ditunda, terkirim. Nah, di sini ada selengkapnya. Nanti di bagian bawah ini ada buat label ya. Nah, Anda tinggal klik saja, lalu bisa diketikkan label. Contohnya, di sini saya akan membuat label di mana ada beberapa email yang kita inginkan nanti masuk ke folder Duta ini, ya. Jadi saya buat dengan nama Duta, ya. Jadi ada sebuah lembaga yang sering mengirimkan ke email ke saya, contohnya ini lembaga Duta. Nah, kita ketikkan nama labelnya apa, lalu klik buat. Oke, dan di sini sudah muncul ya labelnya yaitu label Duta. Nah, di sini saya akan membuat warna labelnya sehingga untuk labelnya akan lebih terlihat yaitu dengan cara diklik untuk tanda titik 3 di sini, kemudian ada warna label. Nah, contohnya saya menggunakan warna merah sehingga akan lebih terlihat seperti itu. Baik, nah sekarang jika kita menginginkan untuk email-email yang terkirim dari contohnya lembaga duta tersebut masuk ke folder yang saya buat atau label yang saya buat, nah itu caranya bagaimana? Nah, kita bisa ke setting atau ini ya di bagian ini ada tampilkan opsi penelusurannya. Jadi saat ditelusuri email, diklik. Kemudian di sini kita ketikkan contohnya yaitu Duta Akademi 2. Oke.
tetap sama ya caranya. Jadi kita bisa beberapa email juga. Klik gunakan label, pilih labelnya duta. Lalu klik buat filter. Dan kita coba, kita kirimkan email ya dari email yang sudah kita buat filternya. Ini saya masuk ke email Duta Akademi 2 ya, di mana setiap ada email dari Duta Akademi 2 dikirim ke email ini ya, email saya, nanti otomatis akan masuk ke label ya. Nah, ini contohnya saya sudah ada di akun Duta Akademi 2, lalu klik compose. Nah, pilih yang email laksana.estika@gmail.com. Ini ya. Nah, subjeknya tes label. Lalu ini untuk label, nah, misalnya. Nah, kita kirimkan ya, send. Oke. Nah, kita lihat ternyata belum muncul ya. Kita refresh. Di sini tertulis sudah terkirim ya, teman-teman. Ya. Kita refresh saja. Send ya untuk melihat item yang terkirim atau email yang terkirim, bisa kita lihat. Nah, di sini sudah masuk emailnya yaitu dari Duta Akademi 2 dan di sini ada ini ya teman-teman ya, ada labelnya yaitu label Duta. Oke. Dan saat kita klik label ini, nah nanti akan masuk untuk email dari Duta Akademi 2. Artinya jika ke depannya email Duta Akademi 2 mengirimkan email ke email saya ya, laksana.stk, nanti otomatis akan masuk ke label yang sudah saya buat dengan nama label Duta. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itulah cara mengorganisasikan surel. Di mana untuk mengorganisasikan surel ini tujuannya yaitu supaya email kita bisa lebih terorganisir ya dengan cara membuat folder-folder dengan bisa berupa label pada email. Baik, seperti itu. Silakan Anda bisa dipraktekkan dan mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat.